Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal aliqad usriatil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyafa usyafi usfa lana indal karimi abada warobina. Ya ayuhal ghawthu salamullah alaika robbini bidnillah wandur ilaya sayyidi bin nadroh musilatilil hadratil aliyah amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, saat ini kita sudah memasuki awal bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa karena mengandung peluang emas bagi umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum kita semua sudah mengetahui bersama bahwa puasa adalah menahan lapar dan dahaga sampai waktu yang telah ditentukan Allah untuk berbuka puasa. Banyak hikmah yang ternyata ada dalam ibadah puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan, terutama dalam rangka pembentukan pribadi muslim yang tawakal dan sabar. Karena besarnya hikmah puasa itulah, maka ibadah yang satu ini mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menerangkan, yang insya Allah kurang lebih firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Yang artinya insya Allah kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat itu jelas sekali bahwa menjalankan ibadah puasa adalah lillah, semata-mata melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah dengan tujuan kita menjadi orang yang bertakwa, ikhlas dan sabar dalam menjalankannya. Dengan berpuasa kita berharap bukan sekedar mampu menahan lapar dan haus saja. Para hadirin wal hadirat rahimah wa hadakumullah. Puasa sebenarnya menjadi sarana pendekatan secara terus-menerus bagi manusia dengan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berlomba-lomba menuju ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak mujadah-mujadah di malam harinya, memperbanyak qiyamul lail di malam harinya dengan ikhlas tanpa ada keterpaksaan. Dalam bulan penuh rahmat ini, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ramadhanu futihat awabur rahmah wa ghuliqat jahannama wa sulsilas sayatin, rawahul Muslim. Yang artinya insya Allah kurang lebih, Rasulullah bersabda, bila Ramadan telah datang maka dibukalah pintu rahmat dan dikunci pintu neraka jahanam dan setan-setan dirantai semua. Begitu suci dan istimewanya Ramadan, sampai setan yang menjadi musuh yang nyata bagi manusia saja dirantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menunjukkan betapa Allah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada manusia
untuk menjadi orang yang dipilih Allah, yaitu orang takwa. Kalau toh dalam berpuasa kita masih bisa berpaling dari Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, itu semata-mata karena dorongan hawa nafsu kita sendiri. Kita yang tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Sehingga puasa yang seharusnya menjadi bulan panen bagi kita justru menjadi bulan yang merugikan karena kesalahan kita sendiri. Bulan yang tidak bisa kita jadikan sarana untuk menuju kepada ridha Allah wa Rasulullah. Itu semata-mata keteledoran kita. Apalagi bulan puasa adalah bulan yang sangat berpeluang bagi kita untuk menjadi insan yang terpilih, untuk menjadi insan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Raunaqul Majalis dijelaskan, al jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin, dalil Quran wa hafidhi lisan wa mut'imil ji'ani wa ta'imina fi syahri Ramadan, yang artinya surga sangat rindu terhadap 4 macam manusia, yaitu pembaca Al-Quran, pemelihara lisan dari ucapan keji dan mungkar, dan pemberi makan orang yang lapar, serta yang ahli puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu peluang emas ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita banyak bermujadah di malam harinya, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa-doa di malam bulan suci Ramadan sangat mustajabah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang diterangkan dalam kitab Zubdatul Wa'idin, ya abdi, minkat du'a'u wa minal ijabatu, wa minkas su'alu wa minan nawalu, wa minkal istighfaru wa minal kufron. Yang artinya insya Allah kurang lebih, hai hambaku, kamu berdoa, akulah yang mengabulkan. Kamu meminta dan akulah yang memberi. Kamu beristighfar dan aku memberi ampunan. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari peluang emas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mampu menguasai diri kita, mampu memanfaatkan sebaik-baik mungkin, terutama memperbanyak amalan-amalan di malam bulan suci Ramadan, termasuk memperbanyak mujahadah, memperbanyak sholat malam, sholat tarawih, dan sholat qiyamul lail yang lain. Perbanyak zikir kepada Allah di malamnya. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya insyaallah kurang lebih, siapa tegak melakukan ibadah di malam bulan Ramadan dengan keyakinan dan keikhlasan, pasti diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis rawahu Bukhari. Maka dari itu para hadirin wal hadirat, mumpung ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak amaliyah, marilah kita sebagai pengamal wahidah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita masih di awal-awal Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Durratun Nasihin, Ramadanu awwalu rahmatun awasyadhu magfiratun wa akhiruhu itqu minan niran. Yang artinya kurang lebih, awal Ramadan merupakan rahmat, pertengahannya penuh dengan ampunan, dan akhirnya
sebagai pembebas dari segala neraka. Ini mari para hadirin hadirat, jangan sampai bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan ampunan ini kita kurang berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Bagaimana juga kita harus waspada, mencermati gerak-gerik tingkah laku kita. Karena ada keterangan yang mengatakan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atsu. Kebanyakan orang berpuasa tidak mampu memetik hasilnya kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Karena keteledoran kita. Kita berpuasa, kita harus paham, memahami apa-apa saja yang membatalkan pahala puasa. Jadi yang membatalkan pahala puasa itu ada 5 hal yang membinasakan pahala puasa, yaitu dusta. Kita berpuasa tidak boleh berbohong, harus menahan lisan kita dari perbuatan ucapan keji dan mungkar. Kita harus mampu menahan kita supaya lisan kita tidak bohong. Ghibah, ini harus kita hindari. Adu domba harus kita hindari. Sumpah palsu jangan sampai terjadi, dan memandang penuh syahwat pria dan wanita. Inilah yang membatalkan puasa. Dan kalau kita tidak mampu menahan 5-5-nya atau salah satunya, maka puasa kita itu tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan dengan yang penuh rahmat ini kita diberi kekuatan, diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menjalankan mulai awal puasa sampai akhir nanti, sampai akhir malam 29 atau malam 30 bulan puasa atau akhir Ramadan, dan malamnya kita diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak qiyamul lail di malam bulan suci Ramadan. Mari para hadirin hadirat, kita merasa sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barokah nadroh dari beliau Ghausiyah zaman radhiyallahu an. Segala salah dan hilaf kami mohon dibukakan pintu maghfirah yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaat tarbiyah, wa min Ghausiyah zaman an-nadroh wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.